سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudulkan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran secara baik, insyaallah. Sebelum memasuki ke pembahasan inti, saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Pertama saya sendiri Pak Ahmad Sahrul sebagai moderator, dan di samping kanan saya ada saudara Idan Khalid sebagai pemateri pertama, dan di ujung kanan sana saudara Al-Mujahidin sebagai pemateri kedua. Pada dasarnya media pembelajaran yang banyak digunakan yaitu dalam media pembelajaran yaitu media komunikasi. Media merupakan suatu perantara atau suatu pengantar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun menurut Bahri Jamarah dan Aswan Sa'in mengatakan bahwa media merupakan penyalur informasi pembelajaran atau informasi pesan. Adapun jenis-jenis media pembelajaran diantaranya media cetak, media proyektor, media audio tape, media papan tulis, media slide, media televisi, media komputer, media film atau video. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dari salah satu media pembelajaran yaitu media video. Kemudian adapun rumusan masalah kami, pertama, apa sajakah kelebihan dari media pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa saja kekurangan dari media pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, untuk pembahasan pertama yaitu menjelaskan tentang apa saja kelebihan dari media pembelajaran. Insyaallah akan dipaparkan oleh saudara Ifdan Halid. Kepadanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan poin-poin tertentu tentang keunggulan atau kelebihan dari media pembelajaran yang berbasis tentang video ini. Perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya keunggulan dari media pembelajaran yang berbasis video ini sebenarnya begitu banyak ya. Akan tetapi yang kami sebutkan atau yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini hanya menyebutkan atau menjelaskan beberapa poin saja dari sekian banyak keunggulan dari media yang berbasis video ini. Adapun keunggulan dari media video ini, yang pertama, bisa diperlambat, bisa dipercepat, dan bisa diulang-ulang. Dengan menggunakan media video sebagai media pembelajaran, seorang pelajar atau siswa mampu mengatur kecepatan atau lambat dari video yang inginkan. Bahkan dari media video ini pula bisa diatur bahwasanya bisa diulang-ulang beberapa kali hingga seorang siswa tersebut mampu memahami materi yang telah disampaikan. Keunggulan yang kedua, yakni tersedia di mana-mana atau dapat digunakan tidak untuk hanya satu orang saja. Artinya bahwa dengan menggunakan media video ini, seseorang yang sedang berkeinginan untuk melakukan suatu hal baru, ia akan mampu atau lebih mudah ia pahami mendapatkan informasi dari apa yang dia cari. Dan
tersebar luas di berbagai macam jenis teknologi seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan bahkan manfaatnya ini pula tidak hanya untuk satu orang saja, akan tetapi mampu digunakan lebih dari satu orang. Keunggulan yang kedua, baik digunakan untuk keunggulan yang ketiga, baik digunakan untuk semua orang yang sedang belajar mendengar atau melihat. Keunggulan ini dengan keunggulan ini menggunakan media video ini, seorang akan lebih cepat memahami atau mendapatkan suatu informasi apabila menggunakan indera pendengaran, dan indera penglihatan, karena dengan indera ini pula akan menunjang dari segi pemahaman seseorang. Keunggulan yang keempat, yakni pengajar akan lebih bervariasi dalam mengajarkan materi. Artinya bahwa seorang pengajar atau pendidik akan dapat mengatur pola pengajarannya tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan. Contohnya, ia akan mengatur latar belakangnya, baik itu latar belakang pemandangan, latar pemandangan gedung atau perumahan dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Mungkin begitu saja dari saya. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baiklah, itulah beberapa kelebihan dari media pembelajaran dalam bentuk video yang telah dijelaskan oleh saudara Fidan Khalid. Adapun untuk pembahasan selanjutnya itu apa sajakah kekurangan dari media pembelajaran yang insya Allah akan dijelaskan oleh saudara Al-Mujahidin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya menjelaskan di sini mengenai media pembelajaran dalam bentuk video. Media maksudnya kekurangan atau kelemahan daripada media pembelajaran dalam bentuk video. Kita langsung saja pada poin pertama. A. Perhatian penonton sulit dikuasai. Partisipasi mereka jarang dipraktikkan. Ini sudah fakta lapangan bahwasanya penonton itu apabila melihat video itu suka bosan atau apa saja kah yang menghalangi dia untuk melihat video, apakah ada hal-hal lain, misalnya saja sedang menonton video tiba-tiba ada orang yang lewat, bisa saja dia lebih fokus kepada orang tersebut. Ini sudah menjadi fakta lapangan. Kemudian yang kedua, B. Sifat komunikasinya yang satu arah harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Kita ketahui bahwa video itu sifat komunikasinya satu arah, jadi tidak ada umpan balik. Apakah itu dari maksudnya tidak ada umpan balik dari penerima materi kepada pemateri. Jadi misalnya saja di YouTube itu kan biasanya ada orang bertanya pada komentar, namun karena saking banyaknya penerima materi sehingga tidak sempat dibaca komentar tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah C. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Ini juga menjadi permasalahan dalam media video ini,
media pembelajaran dalam bentuk video ini karena karena orang yang menerima materi itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang disajikan di video tersebut. Ini menjadi masalah juga karena sudah barang tentu bahwa video itu tidak mampu menyajikan menyajikan materi secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah D, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Jadi dalam pembuatan video itu, apalagi kalau menginginkan video yang bagus, tentu memerlukan peralatan yang mahal. Yang selanjutnya, pengadaan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Jadi ternyata juga dalam mengadakan video itu, di samping memerlukan biaya yang baik, di samping memerlukan peralatan yang mahal, sudah jelas bahwa dia juga memiliki biaya yang mahal. Dan lebih daripada itu, ternyata dalam pengadaan video itu memerlukan waktu yang banyak. Demikian dari saya. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah beberapa kekurangan dari media pembelajaran video yang disampaikan oleh pemateri kedua atau saudara Nurjahidin tadi. Adapun yang dapat saya simpulkan dari dua materi yang telah dijelaskan oleh kedua pemateri. Yang pertama, kelebihan dari media pembelajaran video. Adapun kelebihan yang pertama itu bisa diperlambat, dipercepat, dan diulang-ulang. Dalam artian jika seseorang menontonnya dan kurang memahami atau masih kurang jelas menurut baginya, ia dapat merepeat atau memutar ulang atau memundurkan video tersebut untuk mengulang kembali hingga dia memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tersedia di mana saja, dalam arti dimanapun kita dapat mendapatkannya. Misalkan dalam media sosial terdapat di beberapa konten YouTube, video-video dalam Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan selanjutnya bisa baik digunakan untuk semua orang mendengar dan melihat. Kemudian yang keempat, mengajar akan lebih bervariasi. Jadi itulah beberapa kelebihan dari media pembelajaran dalam bentuk video itu sendiri. Kemudian yang kedua, beberapa kekurangan dari media pembelajaran bentuk video. Kekurangan yang pertama itu penonton terkadang tidak bisa mengkondisikan konsentrasi atau kefokusannya. Sebabkan misalkan ia sementara menonton atau belajar di smartphone-nya, tiba-tiba ada yang mengajaknya bicara, jadi otomatis kefokusannya itu berpindah ke lain arah. Jadi bisa dibilang tidak semaksimal mungkin untuk dapat memahami media video. Kemudian kekurangan yang kedua itu media video ini hanya memiliki satu arah. Dalam arti susah untuk mengajukan umpan balik atau pertanyaan. Kemudian yang kekurangan yang ketiga itu
kurang mampu untuk menyajikan materi secara sempurna. Kemudian kekurangan yang keempat, memerlukan beberapa alat dan bahan yang bisa dibilang mahal sesuai dengan kualitas video yang akan dibuatnya. Dan kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan waktu yang banyak, karena dalam penyampaian media pembelajaran dalam bentuk video ini pastilah memerlukan waktu untuk contohlah untuk mengedit video tersebut atau mengoreksi kembali sebelum diupload ke media sosial. Jadi itulah materi yang dapat kami presentasikan atau sampaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari makalah yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.